Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan mata kuliah ekonomi regional untuk materi tentang analisis perencanaan regional, ekonomi basis, dan analisis location question. Nah, teori ekonomi basis ini merupakan aktivitas dalam perekonomian regional. Perekonomian regional dilakukan dalam dua sektor. Jadi ada dua sektor di sini. Yang pertama yaitu aktivitas basis dan kedua itu non basis. Nah, kedua itu apa? Aktivitas basis itu merupakan aktivitas yang memiliki peranan penggerak utama. Jadi dia itu adalah aktivitas yang menggerakkan perekonomian pada penggerak utamanya atau bahasanya itu adalah prime movernya di dalam pertumbuhan suatu wilayah. Jadi pertumbuhan suatu wilayah misalnya suatu wilayah itu di mana ya, di kota Jambi seperti itu, atau di misalnya di Kendal dan sebagainya. Nah, aktivitas basis di sana itu apa sih? Nah, itu yang akan kita lihat tuh. Misalnya aktivitas basis dia misalnya di Kendal itu adalah misalnya produksi barang elektronik misalnya seperti itu yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, itu adalah aktivitas basis di suatu wilayah. Nah, selanjutnya bicara soal ekspor, maka semakin besar nilai ekspor suatu wilayah, maka semakin maju pertumbuhan wilayah. Nah, ini menurut teori ekonomi regional ya, bahwa kalau daerah itu ekspornya semakin banyak, maka semakin maju juga wilayah tersebut. Nah, setiap pertumbuhan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda, multiplier effect. Misalnya, tadi produksi elektronik. Nah, efek bergandanya itu apa? Misalnya karena ada produksi elektronik, masyarakat di sekitar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah minimum regional tersebut gitu. Lalu dari masyarakat yang bekerja tersebut muncullah UMKM yang menjual makanan-makanan sekitar pabrik misalnya seperti itu. Nah, itu kita sebut dengan efek ganda atau multiplier effect. Nah, itu dari aktivitas basis tadi ada multiplier effect dari aktivitas tersebut. Nah, itu adalah di teori ekonomi regional seperti itu ya. Nah, sedangkan yang kegiatannya non-basis itu adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat yang berada dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Nah, luas lingkup produksi dan pemasaran itu sifatnya lokal ya. Location question atau LQ, quotient lokasi, merupakan usaha untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan. Jadi suatu kegiatan industri misalnya kita akan mengukur dari konsentrasinya di suatu daerah. Dengan caranya gimana? Caranya adalah membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam ekonomi regional atau nasional. Jadi ini misalnya kegiatan ya, atau kegiatan industri di suatu wilayah, kita akan mengukur nih konsentrasi kegiatan ini atau tingkat kegiatan ini, kegiatan industri ini dengan teori location question atau LQ. Caranya gimana? Kita bandingkan dengan industri sejenis, misalnya industri baja misalkan, pengolahan baja yang kita bandingkan dengan perusahaan yang pengolah baja juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita bandingkan juga industri ini dengan industri yang ada di suatu regional atau industri nasional. Misalnya industri baja nasional itu seperti apa. Nah, kita bandingkan tuh industri bajanya seperti apa, kita bandingkan dengan kedua industri ini, industri X dan industri Y gitu. Nah, caranya seperti itu dengan LQ. Nah, ini adalah cara mengukur sederhananya dari LQ ini. Dia bentuknya adalah rasio. Nah, LQ ini cara menghitungnya adalah VIS ya, ini adalah jumlah PDRB dari suatu sektor, di suatu sektor ya, sektor misalnya sektor X. Nah, pada suatu kabupaten atau kota dibagi dengan VS ini adalah jumlah PDRB di kabupaten atau kota tersebut, di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada
dibagi dengan VIR atau jumlah PDRB suatu sektor di tingkat regional provinsi dibagi dengan jumlah PDRB total itu dengan tingkat provinsi. Nah, dapatlah perbandingannya seperti itu. Untuk efek pengganda atau multiplier effect, kita bisa menggunakan yang pertama yaitu pengganda basis atau M. Cara menghitungnya adalah dengan membagi antara pendapatan total dibagi dengan pendapatan basisnya. Nah, untuk jangka pendek itu, sedangkan untuk yang jangka pendek itu ada 1 dibagi 1 kurang YN per Y. Seperti itu, YN pendapatan nasional, Y itu YN pendapatan non basis, dan Y itu pendapatan totalnya. Itu untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang, kita akan menambahkan ya dari selisih YI dengan MI-nya. Jadi YN untuk yang rumus yang di bawah 1 per 1 dikurang YN atau pendapatan non basis ditambah dengan YI atau pendapatan lokal yang diinvestasikan dalam barang kapital atau barang bentuk modal ya, dikurang dengan MI atau pengeluaran lokal untuk impor barang-barang investasi dibagi lagi dengan YN pendapatan basis ditambah dengan YB, yaitu pendapatan basisnya. Untuk mengukur Y bisa dengan mengkalikan M atau pengganda basis dikali dengan pendapatan basisnya berapa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mengukur LQ-nya. Lalu untuk RCA atau Revealed Cooperative Advantage ini menunjukkan perbandingan pangsa ekspor suatu komoditi terhadap ekspor komoditi di tingkat nasional. Jadi RCA-nya itu berapa? Nah, kita bisa menghitung dengan menggunakan 4 variabel. Yang pertama itu kita menghitung dulu EIS-nya berapa, yaitu ekspor komoditi sektor I. Nah, EIS ini maksudnya I-nya ini sektor apa misalnya? Sektor pertambangan kah, atau sektor perkebunan kah, dan sebagainya. Ekspor komoditi di sektor I di provinsi dibagi dengan total ekspor dari provinsi tersebut. Nah, setelah dibagi dua ini dibagi lagi dengan EIR atau ekspor komoditi sektor I nasional. Nah, kalau yang ini provinsi, kalau ini nasional ya. Dibagi dengan IR atau total ekspor nasional. Didapatlah RCA-nya. Sekian untuk materi LQ dan RCA. Terima kasih.